Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana Pada, NIM 26020308 dari jurusan Budaya Cairan Universitas Nasional Biologi. Nah, saat ini saya akan mereview jurnal dengan judul Pengaruh Ascorbycus magnesium sebagai sumber vitamin C terhadap kematangan bulat udang wingi, panas malam atau tambak. Mereview jurnal ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah endokrinologi ikan yang diampu oleh Pauline Kusuma Putra. Review jurnal ini terbagi dari 5 poin. Yang pertama ada pendahuluan, kedua ada rancangan penelitian, yang ketiga ada perlakuan, keempat hasil, dan juga yang kelima ada kesimpulan. Pendahuluan. Perbaikan mutu induk udang, paneosma, dan asal tambak dapat dilakukan melalui manipulasi lingkungan, genetik, hormonal, dan juga pakan. Pakan dengan kandungan nutrisi yang lengkap dapat mempengaruhi laju perkembangan donat. Vitamin C merupakan senyawa tidak stabil, mudah teroksidasi selama proses pembuatan dan penyimpanan pakan, sehingga kandungannya dalam langsung cepat menurun. Untuk mengurangi pengaruh oksidasi tersebut, saat ini telah diproduksi tulang vitamin C yang lebih stabil terhadap pengaruh oksidasi seperti ascorbyl fosfat magnesium, ascorbyl sulfat, dan juga ascorbyl polifosfat. Nah, selanjutnya ada rancangan penelitian. Pada rancangan penelitian ini terbagi beberapa subbab. Pertama adalah metode, yang kedua persiapan pakan ketika hewan uji, yang keempat pemberian pakan, dan yang kelima adalah pengamatan. Rancangan penelitian. Yang pertama metode. Percobaan dilakukan menggunakan pakan buatan dengan kandungan protein 50% dan lipid 80%. Dalam pakan disuplementasikan ascorbyl fosfat magnesium pada kadar 0% atau sebagai perlakuan kontrol, dan 0,5%, 0,10%, dan juga 0,15%. Persiapan pakan. Pakan dibuat dalam bentuk pelet dengan bahan perekat kerajinan. Yang ketiga adalah uji. Teknologi yang digunakan adalah induk udang wingi asal tambak dengan kisaran bobot betina 98,86 sampai 99,27 gram, dan untuk induk jantan sekitar 67,71 sampai 69,86 gram. Pada percobaan yang dilakukan adalah bak beton bervolume 16 meter kubik yang dilengkapi 4 titik aerasi dengan sistem air mengalir dan penyinaran yang diatur 12 jam terang dan 12 jam gelap. Setiap bak bertujuh pasang induk udang dengan rasio 1:1 atau 1 untuk induk jantan dan 1 induk betina. Selanjutnya ada pemberian pakan. Pakan diberikan pada pagi dan sore hari sebanyak 3-4% dari bobot biomas. Agar kondisi udang tetap sehat, maka dilakukan pergantian air sebanyak 125% per hari. Penyimpanan sisa pakan dan pakan dilakukan pada pagi hari. Nah, yang terakhir ada pengamatan. Setelah pemeliharaan induk udang wingi paneosma selama 35 hari, pada hari ke-36 dilakukan ablasi tangkai mata dan dipelihara hingga 20 hari berikutnya untuk mengetahui respon dari masing-masing perlakuan. Untuk memonitor pertumbuhan dan tingkat kematangan genus setiap individu, maka pada tangkai mata diberi tanda atau nomor. Perkembangan genus diamati setiap hari dengan penggunaan sinar flashlight. Pada akhir percobaan, dilakukan pembedahan genus untuk menentukan indeks genus somatik dengan rumus GS, yaitu bobot genus dibagi bobot tubuh dikali 100%, dan indeks hepatososmatik dengan rumus bobot hepatopankreas dibagi bobot tubuh dikali 100%. Nah, selanjutnya ada perlakuan. Untuk perlakuan pada penelitian ini, itu ada 4 perlakuan. Yang pertama, diberikan kadar ascorbyl fosfat magnesium 0% atau sebagai perlakuan kontrol. Perlakuan kedua, kadar ascorbyl fosfat magnesium 0,5%. Perlakuan ketiga, kadar ascorbyl fosfat magnesium 0,10%. Dan yang keempat, ada kadar ascorbyl fosfat magnesium 0,15%. Ini sedang diberikan pakan buatan pada pagi dan sore hari sebanyak 3-4% dari bobot biomas selama pemeliharaan 58 hari. Selanjutnya ada hasil pengamatan. Perkembangan donat induk betina udang memperlihatkan bahwa indeks donat somatik atau IGF tertinggi diperoleh pada perlakuan dengan suplementasi fosfat magnesium dengan kadar 0,10%.
yaitu 1,28% dan yang terendah pada kontrol yaitu 1,00%. Selanjutnya ada hasil analisis seragam. Suplementasi ascorbyl fosfat magnesium ternyata sangat mempengaruhi perkembangan genetik. IGS tidak sedang pada suplementasi ascorbyl fosfat magnesium 0,10% dan 0,15% terlihat lebih tinggi daripada kontrol dan suplementasi 0,5%. Sedangkan untuk IGS antara kontrol dan suplementasi 0,5%, 0,10%, dan 0,15% tidak memperlihatkan perbedaan yang nyata. Nah, selanjutnya ada hasil pengamatan terhadap indeks hepatososmatik atau IHS. IHS yang uji memperlihatkan bahwa IHS pada perlakuan kontrol jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 3,33% dibandingkan perlakuan suplementasi ascorbyl fosfat magnesium, yaitu berkisar 2,75 sampai 2,98%. Nah, untuk yang terakhir itu ada hasil pengamatan terhadap sintasan. Sedang uji terlihat bahwa pada masa pemeliharaan tahap pertama, yaitu masa pemeliharaan 36 hari, tidak ditemui induk yang mati. Namun setelah ablasi dan hingga hari ke-22, tercatat bahwa jumlah induk yang hidup pada kontrol dan suplementasi 0,15% mencapai 85,71%. Dan pada hasil suplementasi masing-masing, 0,5% dan 0,10% mencapai 92,86%. Hasil analisis statistik memperlihatkan bahwa suplementasi ascorbyl fosfat magnesium tidak berpengaruh nyata terhadap sintasan uji ulang. Dan terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah suplementasi ascorbyl fosfat magnesium sebagai sumber vitamin C dapat meningkatkan kematangan gerak induk udang windu asal tambak. Suplementasi ascorbyl fosfat magnesium pada dosis 0,10% sudah cukup untuk mempercepat kematangan genetik. Nah, sekian hasil review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.